Penjaga malam menata jenazah saat kantong mayat tiba-tiba duduk. Dikira reaksi sendi normal, ia memberanikan diri membuka resletingnya. Tak disangka, mayat itu membuka mata. Panik, ia mengunci pintu ruang jenazah, lari ke ruang jaga, lalu menelepon pimpinan rumah sakit melaporkan mayat hidup kembali dan minta bantuan segera. Namun pimpinan tak percaya dan melotot cek CCTV. Saat itu, Pak Tua sadar mayat di ruang jenazah tiba-tiba sudah di lorong. Setelah melihatnya, pimpinan menanggapi bahwa di rekaman CCTV tidak ada apa-apa. Terdengar tangisan wanita, Pak Tua itu gegas melomok jendela. Namun tiba-tiba wanita itu muncul. Sontak ia kaget hingga ponselnya jatuh. Penelepon itu bukanlah pimpinan RS, melainkan kru syuting. Mereka memanfaatkan situasi demi merekam reaksi spontan untuk konten video. Mary kaget saat si kakek mencabut pistol dari tasnya. Sadar ada bahaya, ia menyuruh aktor yang berpura-pura mati kabur. Tapi sang aktor tak memakai earphone karena tuntutan adegan. Saat keduanya nyaris tabrakan di lorong, Mary gegas keluar ruang kontrol dan sampai sebelum pria tua itu menarik pelatuk, lalu bilang, ini cuma acara prank. Lalu Jack datang merekam momen memalukan pria tua itu. Meski kru sudah bekerja keras, sang bos tetap kurang puas. Dia memutar video contoh yang menunjukkan pesaing internet membuat konten sangat realistis, sadis, dan penuh kekerasan yang menarik banyak penggemar. Dia meminta kru produksi untuk meniru gaya tersebut dan membuat konten yang lebih sensasional. Jack memilih RSJ terbengkalai sebagai lokasi syuting. Demi kesan horor, ia menyewa aktris figuran Xiaomei karena jeritannya menyeramkan. Tim tiba dan memasang kamera di sana. Mary menjadi perawat, sementara Xiaomei menjadi hantu misterius. Kamu terlihat sangat menakutkan. Dingin. Tak lama, pria korban lelucon itu tiba. Mary menyuruh Xiaomei ke atas untuk menggantikannya, lalu menemui pria itu. Pria itu Dazuang, mantan pekerja di sini. Ia datang melamar jadi tukang kebun setelah tahu RSJ dibuka lagi. Saat mengobrol, Dazuang melihat Xiaomei di lantai 2. Saat pria itu gemetar ketakutan, staf di samping membantunya dengan membuat Xiaomei cepat-cepat keluar dari pandangan. Ketakutan Dazuang terekam kamera. Mary mengajaknya ke kantor, tapi Dazuang malah berbisik ke dinding. Mary bingung, lalu mendekat dan melihat ada gadis kecil di dalam foto. Lalu Dazuang meracau seperti gila dan memojokkan Mary. Untung telepon berdering, dia pun lega. Tahu itu dari Jack, dia bilang permainannya keterlaluan karena kondisi Dazuang tidak stabil. Namun Jack tidak mau mendengarkan dan menganggap situasi saat ini sangat baik. Mary ketakutan, jadi dia beralasan pergi sebentar dan menyuruh Dazuang menunggu di kantor. Usai Mary pergi, staf menekan tombol rahasia, membuka pintu, dan memutar tawa gadis kecil. Dazuang mendengar suara itu, lalu keluar mengikutinya, bahkan mengambil pisau meja. Mary yang marah ke ruang kontrol, minta rekaman dihentikan karena khawatir dampaknya. Namun Jack tak menoleh, ia ingin membuat karya agung unik. Dazuang menuju koridor saat penata properti sibuk menyalakan lampu dan kipas, menciptakan suasana mencekam. Staf pun sudah bersiap. Sebelum Dazuang tiba, mereka melempar bola ke lorong yang ditangkap Xiaomei di sisi lain, lalu ia pergi. Orang biasa pasti akan menoleh, tapi Dazuang malah bergegas mengejarnya. Dazuang cepat mengejar sampai ke sebuah ruangan, di depan gantungan baju pojok.